Alhamdulillah alladzi qada wa qaddar wa rattaba wa dabbar wa yassara wa assar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad mattasalatil uyunu bin nazar wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajja hajjun wa'tamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiqi wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur pagi hari ini kita dikumpulkan di majlis yang penuh barokah. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, pagi hari ini saya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang sekarang kita berada di dalamnya. Empat hari sudah kita lalui dan masih tersisa 6 hari. Maka 6 hari ini hendaknya betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak amal soleh. Karena sebagaimana yang dikatakan Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wa inna siyama yaumin fiha ya'dilu siyama sanatin wal amala fihinna yudha'afu bisab'i mi'atin. Puasa 1 hari di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini pahalanya seperti kita puasa 1 tahun. Jadi sangat dianjurkan berpuasa sekiranya tidak mengganggu kewajiban, mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, khususnya Yaum Arafah. Khususnya kalau bisa jangan ditinggal itu hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa? Karena selain dapat pahalanya puasa 1 tahun, enten dawuhne Kanjeng Nabi Muhammad SAW, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanatallati qablahu wassanatallati ba'dahu. Puasa di hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah. Ahtasibu 'ala Allah ini bisa berarti udakhiru indahu au arju minhu. Aku menyimpan di sisi Allah, atau aku berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Jadi ganjarane poso Arafah niku fadilane gedhe, selain angsal pahala koyok poso setahun, dosa di sepuro 2 tahun para hadirin. Walaupun para ulama menyebutkan al-mukaffar huwa shaghair al-waqi'a fis sanatain,
Yang diampuni itu dosa-dosa kecil yang terjadi selama 2 tahun tersebut. Lek gak duwe dosa cilik fa illam takun lahu rufi'at darajatuhu, maka derajatnya yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling tidak puasa di hari Arafah tanggal 9, kalau nggak bisa selama tanggal 1 sampai 9 semuanya puasa. Kalau bisa juga sebelumnya hari Arafah, yaitu disebut tarwiyah tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa? Ihtiyatan liyaumi Arafah, untuk berikhtiyat, berhati-hati ya. Karena kadang-kadang mungkin bisa ada hitungan itu ya, kalau kepingin aman ya 8-nya puasa tarwiyah, 9-nya juga puasa Arafah. Itu sangat dianjurkan. Kemudian selain berpuasa, beramal di dalam 10 hari pertama ini pahalanya dilipat gandakan. Berapa? Bukan 10 kali lipat, 70 kali lipat, tapi 700 kali lipat. Oleh karena itu dalam 6 hari ke depan ini monggo ngata-ngatai sholat sunnah, ngata-ngatai waosan Al-Quran, ngata-ngatai zikrullah. Dan zikir yang sangat dianjurkan, yang banyak diamalkan oleh para ulama, mulai tanggal 1 sampai 10 niku lek saged istiqomah maos la ilaha illallah adadal layali wadduhur, la ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur ila akhirih. Itu bacaan yang dianjurkan untuk kita baca di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Khususnya hari Arafah ada tambahan-tambahan bacaan, karena hari Arafah ini disebutkan afdhalu ayyamid dunya. Hari Arafah itu para hadirin afdhalu ayyamid dunya, paling utamanya hari di atas dunia ya. Riwayat Ibn Habban fi Sahihi, yaitu hari Arafah. Jadi 360 hari itu yang paling afdol itu hari Arafah. Oleh karena itu sebagian ulama menyebutkan setan itu tidak terlihat hina, boten kelihatan ketok sumpek susah ngenes setan itu koyok dino Arafah. Dari sangat banyaknya rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, ampunan dosa yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Jadi paling terlihat hina di hari Arafah. Dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi dawuh afdhalud du'a yauma Arafah, paling afdolnya doa di hari Arafah. Lek kepingin panjenengan dungane mustajab ya jangan dilewatkan doa di hari Arafah itu, hari Kamis nanti. Mangkane dieling-eling pun lek Kamis engko niku dinten Arafah mulai isuk wis prei HP, prei TV lek iso. Kawin ibadat tok. Termasuk selain zikir tadi yang dianjurkan di hari Arafah, lek panjenengan sakit niki ya, harusnya bisa kita setat mulai subuh maos la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1000 kali. Kemudian selain itu Ibn Abbas menyatakan membaca suratul Ikhlas juga 1000 kali. Karena enten riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, man qara'a qul huwallahu ahad alfa marra yauma Arafah u'tiya masal. Orang yang baca surat Al-Ikhlas di hari Arafah 1000 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia apa yang dia minta. Jadi mari maca kulhu Al-Ikhlas ping 1000 panjenengan donga, insyaallah doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah hari Arafah kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Maka hari raya Idul Adha itu malamnya juga sangat dianjurkan untuk kita hidupkan dengan ibadah. Ihya'u lailatihi, menghidupkan malamnya dengan ibadah. Kalau bisa paling tidak separuh malam dihidupkan dengan ibadah.
Orang-orang yang menghidupkan malam hari raya, maka insya Allah nanti di akhirat termasuk orang-orang yang hidup hatinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian sangat dianjurkan sholat Idul Adha. Selain takbir ya, kalau takbir niku jelas pun takbiran niku sunnah podo kali Idul Fitri, mulai manjing maghrib sampai ngelampai sholat hari raya niku sunnah bertakbir di mana saja ya. Yang penting ya jangan di tempat-tempat yang dilarang kita berzikir, seperti dalam toilet jangan ya. Tapi di selain itu di mana saja kita disunahkan bertakbir malam hari raya sampai sholat. Idul Adha niku takbire enten rong macem. Boten sami kali Idul Fitri. Le Idul Fitri niku cuma satu macam takbir, yaitu takbir yang disebut at-takbirul mursal, takbir bebas. Waktu nggih manjing maghrib sampai salat. Idul Adha nggih wonten niku at-takbirul mursal, tapi selain at-takbirul mursal enten at-takbirul muqayyad. At-takbirul muqayyad, takbir yang terikat khusus setelahnya salat. Lah mulai kapan sing khusus sak mantune salat niki takbirane? Sing khusus sak mantune salat niki sunnahnya setelahnya salat subuh. Ya, setelahnya subuh ya. Tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Sampai setelahnya salat asar akhir hari tasyrik. Niku takbir sing khusus sak mantune salat sunnah. Nggih, dadi dieling-eling Kemis mari salat subuh pun sunnah takbiran. Ya, sampai akhir niku mantune asar hari tasyrik. Jadi pembukaannya mantun subuh yaitu tanggal 9 Dzulhijjah sampai setelahnya asar akhir hari tasyrik niku khusus setelahnya salat saja sunnah bertakbir. Baik itu salat fardu ataupun salat sunnah, bahkan salat jenazah. Mangkane sepuntene sing kathah sak temene mari salat riyaya durunge khutbah niku sunahe takbiran dhisik. Cuma dek kene mboten diamalaken teng mriki, teng Hadramut mriko diamalaken niku. Karena pancene teng kitab sunane kaya ngoten. Mari salat riyaya 2 rakaat salam durunge munggah mimbar khutbah, imame khatibe niku khutbah riyaya sunah takbiran dhisik ping 3 mari ngoten baru khutbah. Kemudian salat Idul Adha. Dadi mantun takbiran dalu ihya ulil ngata-ngata ibadah dalune salat Idul Adha niki aja sampai ditinggal. Karena mohon maaf, salatul Idain itu, salat 2 hari raya ini paling afdolnya salat sunnah. Jadi sak mantune salat sing wajib 5 waktu niku paling afdole salat sunnah niku salat napa? Salatul Idain, 2 hari raya ini. 2 hari raya ini yang paling afdol yang mana yang lebih afdol? Idul Adha. Idul Adha lebih afdol. Karena satu di bulan Muharram, di al-Asyuril Hurum, yaitu bulan Dzulhijjah. 2 karena di dalamnya ada 2 macam ibadah, kurban sama haji. Oleh karena itu salat Idul Adha disebut Idul Akbar, Id yang besar, itu lebih afdol dari Idul Fitri. Cuma sepuntene sing kathah lek teng mriki antusiase lebih teng Idul Fitri nggih. Lek Idul Adha lemes. Kurang semangat hadir salat Idul Adha nggih. Apa maneh corona iya tambah lemesan maneh. Lek Idul Fitri cakang, Masya Allah masih sih nggak poso melok salat lek Idul Fitri ini. Ini yang terjadi. Padahal sepuntene sing kathah salat Idul Adha itu lebih afdol daripada salat Idul Fitri. Oleh karena itu jangan sampai ditinggalkan. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Kapan waktunya salat Idul Adha atau Idul Fitri ini? Ba'da tulu'isy syamsi ila zawal. Setelah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari.
Tapi wa yusannu ta'khiruha ilal irtifa, sunnah diakhirkan sampai kira-kira mataharinya naik seukuran tombak setelah terbit 16 menit kira-kira. Dikerjakan di masjid lebih afdol, wa fi'luha fil masjid. Ya. Kemudian juga disunnahkan al-ghusl min nisfil lail. Sunnah panjenengan hari raya itu untuk mandi. Mandi ini nggih kaya mandi wajib ngoten para hadirin. Ya niat adus riyaya kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Nggih. Sunnah mandi ini ya baik bagi yang mau sholat hari raya atau yang tidak mau sholat hari raya. Bahkan untuk perempuan yang haid pun sunnah, untuk anak-anak kecil pun yang belum tamyiz sunnah. Durung umur 7 tahun, seumur si bayi procot pun sunnah. Cuma lek si bayi sing niati tiang sepune sing ngedusi. Lek pun tamyiz niat dewi, cuma ya dibimbing kali tiang sepune lek saged. Niku sunnah lho, sunnah-sunnah koyo ngeten iki jangan ditinggalkan, ini semua enggak gratis ini para hadirin. Ini kita tabungan akhirat niki sunnah niki. Jadi aja jebar-jebur tok ae engko lek adus nggih. Diniati adus riyaya kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Anak-anaknya juga dibimbing suruh niat ketika mandi nanti. Istrinya, keluarganya yang perempuan walaupun haid sunnah mandi, karena ini mandinya bukan untuk sholat, mandinya ini karena harinya. Jadi walaupun perempuan yang haid, yang nifas tetap sunnah mandi. Ya, niat mandi hari raya dengan meratakan air ke seluruh tubuh. Mulai kapan masuk waktunya mandi? Min nisfil lail. Mulai disunnahkan mandi itu masuk waktunya, bukan harus mandinya di tengah malam ya. Min nisfil lail, tengah malam. Jadi lek tepak malam riyaya. Malam riyaya ini kan insyaallah malam Jumat, mantun isya adus diniati adus riyaya gak iso sian. Kenapa? Karena waktunya belum masuk. Tapi lek jam 2 bengi, malam Jumat jam 2 bengi sampean adus niat adus riyaya pun angsal pun. Karena waktunya sudah masuk ya. Jadi masuknya itu nisful lail ya, pertengahan malam ya. Afdolnya kalau mau hadir sholat hari raya sebelum berangkat sholat hari raya, sehingga berangkat ke masjid untuk hadir sholat hari raya dalam keadaan bersih. Kemudian kalau perempuan yang sunnah ke masjid keluar itu kalau yang tua-tua, lek sik nom-nom pemane ayu gak usah wis sholat teng griya mawon. Yang perempuan yang tua-tua monggo, tapi kelambi ini gak oleh kelambi api-api, yo kelambi gelangsaran bendino sing digawe niku mboten kathik minyak wangi. Lek sing lanang sunnah minyak wangian. Ya ini semuanya bukan karena ekstrim, ini untuk menjaga kehormatan perempuan tersebut nggih, supaya mboten sampai enten napa-napa teng dalan. Ya, tidak sampai terjadi fitnah ya. Karena kadang-kadang sepunten nih kati sembayang riyaya kaya kati kondangan wong wedok niku kadang-kadang sepunten nih. Macake Masya Allah ya. Nah. Kemudian disunnahkan juga untuk al-imsak. Oh, nah, disunahkan ketika berangkat le iso melampah, afdholi melampah nih. Ojo numpak sepeda ontel, ojo numpak sepeda mon, apa maneh numpak mon, ya kecuali lek ado nemen nggih. Ado nemen melampah ka tengah dalan sampean. Jadi sunnahnya itu wal masyu dzihaban. Kemudian pulangnya bitorikin akhor aksor. Lha niki sunah-sunah enteng niki, tapi enten ganjaran niki, dudu gratis sekali lagi nih. Dadi berangkatin niku ndolek dalan sing luwih tebi, nggih. Mule nih ndolek sing luwih cedhek. Mbok lek wong Bonsari nang Masjid Jamek iki liwat endi lek liwat.
Yes, pokoknya pikiran wis ya, adone liwat endi sampean ya liwat kono, muline ndelok dalan sing luwih cedhek. Niku afdhole kaya ngoten. Ya. Supaya jalan itu yang kita langkahi semua jadi saksi nanti di akhirat atas kebaikan kita, berangkat melaku nang masjid salat riyo. Dan ibadah-ibadah yang lain juga sama seperti itu, bukan khusus salat hari raya ini saja sebetulnya nggih. Pokoknya sampean ngelampai kesaenan, hadir majelis, hadir pengajian, berangkatin ndolek dalan sing luwih adoh, muline ndolek dalan sing luwih cedhek. Kemudian sunnah al-imsak. Waliane salat riyo, lek riyo niku panjenengan derenge salat mantun subuh, sunnane al-iftar, futur. Ya. Sunnah al-fitir, sunnah makan. Makannya disunahkan kalau bisa juga kurma ganjil niku lek riyo Idul Fitri, lek Idul Adha niki waliane. Dadi dieling-eling mantun manjing subuh dina Jumat, ojo kopi ambek gedang goreng. Eman gak oleh fadilah. Nggih, sunnah alim tahan dulu. Jangan makan apa-apa. Jangan minum apa-apa sampai sak mantune salat riyo. Ya. Ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan para hadirin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan keluarga kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa menerapkan dan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, khususnya yang berkaitan dengan hari Arafah dan juga yang berkaitan dengan hari raya Idul Adha. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah dalam pengajian rutinan saya yang selanjutnya malam Selasa besok malam di Musholla Al-Ikhlas Pancian, yang mungkin masih melanjutkan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sing boten saged hadir bisa ngikuti lewat streaming. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.